Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar evaluasi. Jadi di dalam konsep dasar evaluasi ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita bahas terkait dengan tujuan, terkait dengan fungsi, apa itu evaluasi sebetulnya. Dan banyak beberapa hal lagi yang kita bisa bahas terkait dengan evaluasi sebagai bekal untuk teman-teman semua sebagai calon guru yang baik seperti itu. Eh, yang pertama, teman-teman semua yang akan kita bahas kali ini adalah terminologi. Ini harus dibahas karena tentunya masih banyak miskonsepsi atau banyak yang belum paham terkait dengan perbedaan dari pengukuran, penilaian, evaluasi itu sendiri seperti itu. Nah, sebetulnya terminologi ini awalnya dimulai dari tes seperti itu. Tes yang diberikan oleh guru kepada siswa. Apa itu tes sebetulnya? Tes itu adalah seperangkat tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan tujuan mendapatkan informasi. Nah, seperangkat tugas ini diberikan kepada siswa dengan menggunakan alat tentunya yang disebut dengan instrumen. Jadi instrumen ini digunakan oleh guru untuk mendapatkan informasi tergantung atau informasi apa yang ingin didapatkan dari siswa seperti itu, tergantung dari tujuan dari guru tersebut ingin mendapatkan informasi apa. Kalau misalkan gurunya ingin mendapatkan informasi terkait dengan pemahaman atau kognitif siswa, berarti si alat evaluasi ini, si tes ini digunakan untuk eh, mencari atau mendapatkan informasi terkait dengan kognitif, pemahaman, apa namanya, kemudian dari psikomotorik ataupun afektif. Jadi tergantung apa yang menjadi tujuan dari guru tersebut untuk mendapatkan informasi dari siswa seperti itu. Nah, kemudian si perangkat tugas ini juga bisa macam-macam. Jadi tidak hanya sebatas mengerjakan soal seperti itu si tes ini tuh, tapi tugasnya juga bisa beragam, bisa berupa perintah untuk diskusi, perintah untuk melakukan eh, sebuah presentasi, melakukan sebuah praktik dari mulai sains sampai olahraga. Jadi apapun itu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya dengan tujuan apa? Ingin mendapatkan informasi. Informasinya berupa apa? Tergantung juga dari tujuan gurunya ingin mendapatkan informasi apa dari siswa tersebut. Nah, kemudian dari pemberian tes kepada siswa tersebut, guru bisa melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini apa maksudnya? Pengukuran ini pemberian angka pada suatu karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dengan menggunakan alat. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa alat ini apa? Alat ini tadi berupa tes, berupa instrumen. Seperti itu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan informasi berupa karakteristik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, dari tugas yang diberikan kepada siswa tersebut, kemudian guru bisa memberikan angka, memberikan skor dari hasil tes tersebut. Nah, jadi pengukuran ini berupa pengolahan data dari hasil tes tersebut. Datanya berupa kuantitatif, berupa angka, berupa skor. Jadi misalkan guru setelah memberikan tes kepada siswa, guru bisa melakukan pengukuran dengan menentukan berapa banyak salahnya, berapa banyak benarnya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, jadi pengukuran ini adalah proses pemberian angka atau skor dari hasil tes yang diberikan oleh guru kepada siswa. Itu yang dimaksud dengan pengukuran. Kemudian lanjut kita pada proses penilaian. Nah, proses penilaian ini juga berupa pengolahan data. Jadi prosesnya itu penilaian ini suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui hasil pengukuran, baik dengan menggunakan instrumen tes ataupun non-tes berupa alat tersebut. Nah, jadi proses penilaian ini tuh pengambilan keputusan dari hasil pengukuran tadi. Dari benarnya berapa, salahnya berapa. Kemudian guru menentukan, mengambil keputusan.
ini siswa tuh kayak gimana dinilai? Apakah lulus atau tidak? Apakah mencapai KKM atau tidak? Seperti itu. Bedanya dengan proses pengukuran, kalau proses pengukuran tadi data hasil pengolahan datanya berupa kuantitatif, sedangkan dari proses penilaian ini hasilnya berupa kualitatif, berupa deskripsi. Seperti itu. Yang didapatkan dari si proses penilaian ini, keputusannya diambil dari hasil pengukuran. Jadi pemberian tes, kemudian guru melakukan pengukuran, kemudian guru melakukan penilaian untuk menentukan, mengambil keputusan kayak gimana si hasilnya tuh dari hasil pengukuran. Apakah lulus atau tidak? Apakah mencapai KKM atau tidak? Apakah siswanya bisa atau tidak? Seperti itu, berupa deskripsi. Jadi bisa deskripsi panjang, juga bisa deskripsi pendek. Seperti yang terdapat dalam rapot-rapot sekarang, penjelasannya tuh dari setiap mata pelajaran tuh ada deskripsinya. Siswa, Anda sudah bisa apa kemampuan-kemampuan apa seperti disampaikan dalam proses penilaian di deskripsi di rapot tersebut. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kepada evaluasi. Kemudian apa itu evaluasi? Begitu. Nah, kalau evaluasi, usaha untuk memperoleh informasi terkait dengan proses dan hasil belajar, kemudian proses untuk mengukur pencapaian tujuan, dan pada akhirnya membuat sebuah keputusan. Nah, sebetulnya proses evaluasi ini sebuah rangkaian atau memiliki sistem evaluasi. Kalau punya sistem itu punya komponen. Nah, komponennya apa aja? Komponennya sebetulnya yang tadi dijelaskan di 3 hal tadi: tes, pengukuran, penilaian. Jadi dalam proses evaluasi, jika guru sudah melakukan tes, sudah melakukan pengukuran, sudah melakukan penilaian, baru itu bisa disebut dengan evaluasi. Seperti itu. Jadi punya komponen-komponennya secara menyeluruh. Jadi proses evaluasi yang disebut evaluasi itu kalau guru sudah melakukan 3 hal tersebut. Jadi ruang lingkupnya secara keseluruhan kalau evaluasi. Pengertian ruang lingkup secara keseluruhan sebetulnya dalam proses evaluasi ini tidak ketika mengukur proses untuk memperoleh proses dan hasil belajar itu tidak hanya melakukan penilaian terhadap siswa, tapi itu juga gurunya kayak gimana. Apakah gurunya sudah memberikan pembelajaran dengan baik atau tidak? Sudah menerapkan metode, model, media yang baik atau tidak? Juga dilihat gitu dalam proses evaluasi. Kemudian tidak hanya melihat dalam ruang lingkup di kelas saja atau dalam prosesnya saja. Ini faktor pendukung-pendukungnya juga dilihat. Ketika hasil belajarnya rendah, dalam proses evaluasi juga bisa melihat, ini kira-kira karena apa? Apakah karena sarana prasarananya kah juga tidak mendukung? Atau misalkan kurikulum yang dirancangnya juga tidak sesuai misalkan. Jadi dalam proses evaluasi, ini ruang lingkupnya sangat besar gitu, secara menyeluruh. Dari proses pemberian tes, proses pengukuran yang dilakukan oleh guru, proses penilaian yang dilakukan oleh guru. Selain itu juga, evaluasi ini juga ruang lingkup yang lebih besarnya lagi, melihat faktor-faktor yang mendukung dalam proses pembelajaran ini seperti apa. Apakah sudah baik atau tidak. Karena nantinya kan dalam proses pembelajaran ini untuk menentukan apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Seperti itu. Sehingga nantinya dibuat keputusan, oh kalau sudah mencapai tujuan, eh, faktor-faktor yang mendukungnya juga sudah baik atau belum. Apakah perlu ada peningkatan atau tidak? Peningkatannya segimana? Seperti itu. Tapi kalau rendah, oh berarti kita sudah tahu nih keputusannya kayak gimana, faktor-faktor yang mendukung proses pembelajarannya. Oh, ternyata nggak ada sama sekali. Berarti harus ditingkatkan agar nantinya dalam proses pembelajaran antara siswa dengan guru juga bisa lebih nyaman, lebih mudah juga siswanya dalam menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh guru seperti itu.
Itu yang terkait dengan terminologi. Kemudian, ketika guru melakukan proses evaluasi, sebetulnya untuk apa? Apa tujuannya dari penilaian tersebut? Apa yang menjadi tujuan dari penilaian tersebut? Sebetulnya ini banyak sekali teori-teorinya dari teori yang ada, yang dari Indonesia, dari yang luar pun banyak. Ada yang Kellogg and Kellogg, kemudian ada Sachs. Nah, yang bisa kita gunakan tujuan penilaian ini menurut Chittenden. Menurut Chittenden ini ada 4 tujuan penilaian yang bisa kita gunakan sebagai pegangan. Yang pertama ada keeping track, checking up, finding out, and summing up yang terakhir. Keeping track. Keeping track itu apa? Keeping track itu menjaga jalur, menjaga proses. Sudah sesuai atau belum. Nah, yang dijaga ini apa? Yang dijaga ini proses pembelajaran, teman-teman semua. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini harus sesuai dengan tujuan. Harus sesuai materi-materinya dengan apa yang seharusnya disampaikan kepada siswa. Nah, penilaian atau proses evaluasi ini bisa menjaga proses pembelajaran yang nantinya dilakukan oleh guru. Ketika guru ngajar di kelas, dengan adanya evaluasi, itu bisa ngejaga materi-materi yang disampaikannya tidak terlalu luas, tidak terlalu juga sedikit. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena gini, dalam proses evaluasi, nah evaluasi ini tuh ketika guru melakukan merancang evaluasi ini kapan? Ini banyak yang juga yang masih miskonsepsi. Banyak yang menganggap bahwa merancang evaluasi ini ya di akhir nanti ketika setelah proses pembelajaran. Tentu itu yang menjadi kesalahan guru-guru saat ini. Seharusnya rancangan evaluasi ini dilakukan di awal berbarengan dengan ketika guru merancang apa yang menjadi tujuan pembelajaran, apa yang menjadi indikator pembelajaran. Kemudian guru juga menentukan evaluasinya seperti apa. Ketika guru menentukan tujuan pembelajaran, kemudian apa yang nantinya akan dievaluasi ini harus sesuai. Ada tengah-tengahnya itu proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini menjaga agar guru ini dalam proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang nantinya akan ditanyakan di akhir pada proses evaluasi. Tujuannya ini, proses evaluasinya ini. Di tengah-tengahnya ada proses pembelajaran. Ketika guru sudah menentukan atau merancang evaluasi yang nantinya akan digunakan, otomatis guru juga sudah bisa tergambar, oh berarti apa saja nih yang harus saya sampaikan kepada siswa? Materinya sampai mana aja nih yang harus saya sampaikan kepada siswa? Metodenya kayak gimana sih yang harus saya gunakan dalam proses pembelajaran? Dengan adanya penilaian yang sudah dirancang di awal. Dengan rancangan yang di awal tersebut akan menjaga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar sesuai dengan nantinya di akhir. Itu yang dimaksud dengan keeping track. Menjaga jalur, menjaga alur, menjaga guru dalam proses penyampaian materinya tidak terlalu keluar dari apa yang seharusnya disampaikan. Itu yang dimaksud dengan keeping track. Yang kedua ada checking up. Checking up itu apa? Proses penilaian ini dilakukan bertujuan agar guru bisa mengecek apa saja yang menjadi kelemahan, kesalahan, dan juga kelebihan dari siswa. Jadi dari setelah dilakukan proses evaluasi, guru bisa ngecek apa aja sih yang dipahami oleh siswa, apa aja sih yang tidak dipahami oleh siswa. Apa sih yang menjadi kesalahan siswa, apa sih yang menjadi kelebihan-kelebihan siswa. Dicek dari hasil proses penilaian. Nah, itu sudah sangat mudah teman-teman pahami seperti itu. Kemudian yang ketiga ada finding out. Finding out itu apa? Proses evaluasi ini bertujuan dimaksudkan agar guru nantinya bisa menemukan cara agar supaya bisa menyelesaikan atau bisa memberikan solusi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang sebelumnya dicek di si checking up.
Jadi dari tadi hasil si checking up itu guru sudah mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan atau kesalahan-kesalahan siswa. Di finding out itu isi evaluasi ini bertujuan agar guru cari nih solusinya, temukan nih solusinya. Harusnya bagaimana agar supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Seperti itu. Yang terakhir ada summing up. Summing up ini apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan dari proses hasil pembelajaran itu seperti apa. Apakah siswanya sudah bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, ke jenjang yang lebih tinggi, atau belum? Apakah siswanya sudah lulus atau tidak? Apakah siswanya sudah bisa atau tidak? Ini disimpulkan. Dan juga kesimpulan ini juga menyimpulkan dari proses yang dilakukan oleh guru. Apakah guru sudah memberikan pembelajaran dengan baik atau tidak? Metode, media, modelnya sudah diterapkan dengan baik atau tidak? Seperti itu. Komunikasinya apakah sudah baik atau tidak dalam proses pembelajaran. Jadi menyimpulkan apa yang pencapaian yang pencapaian siswa dan juga pencapaian guru. Tujuan penilaian. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi penilaian. Seperti halnya dengan tujuan penilaian, fungsi penilaian juga banyak sekali teorinya. Namun yang akan saya jelaskan ini sesuai dengan kurikulum yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Fungsi penilaian yang diterapkan, ini fungsi dengan jenis nantinya ini sama juga. Fungsi atau jenis penilaian ini sama. Karena ini penerapannya disesuaikan dengan kurikulum yang saat ini berlaku. Jadi ada 4 fungsi dan jenis penilaian. Ada diagnostik, fungsi sebagai diagnostik, fungsi seleksi, selection and placement, kemudian ada fungsi formatif dan sumatif. Nah, dalam kurikulum saat ini, sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru ini harus melakukan yang dinamakannya diagnostik, mendiagnosa. Mendiagnosa apa yang menjadi kelemahan-kelemahan siswa, mendiagnosa apa yang menjadi minat siswa, mendiagnosa bagaimana gaya belajar siswa, mendiagnosa bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa, agar supaya nantinya dalam proses pembelajaran ini bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam siswa. Seperti itu, diagnostik, mendiagnosa. Mendiagnosa siswa seperti itu. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini saat ini itu karena adanya pembelajaran yang diferensiasi, guru tuh harus tahu nih perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa agar nanti proses pembelajarannya juga bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi siswa di kelas. Makanya penilaian diagnostik ini sangat penting bagi guru dalam kurikulum saat ini agar supaya nantinya gaya belajar yang nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran ini bisa diterapkan dengan baik sehingga informasi yang disampaikan bisa terserap dengan baik oleh siswa. Jadi nanti dia dari hasil diagnosiknya guru tuh tahu oh ini gaya belajar visual, oh gini gaya belajar audio, ini gaya belajar kinestetik. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu, guru juga bisa menyesuaikan proses pembelajarannya sesuai dengan hasil diagnosa yang didapatkan dari tes diagnostik. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada eh, fungsi penilaian sebagai seleksi atau placement. Jadi ini seperti juga hampir sama dengan diagnostik. Jadi ada pretest begitu dalam proses pembelajaran atau sebelum eh, memasuki jenjang, guru memberikan proses penilaian sebagai seleksi. Oh, ini nanti ditempatkannya di mana nih anak ini? Apakah ditempatkan dari hasil tesnya, dari hasil pretestnya, kemampuan awal siswanya, ini tuh ditempatkan di siswa yang punya kemampuan matematis, atau sosial, atau sains, dan lain sebagainya, agar siswanya, gurunya juga bisa bisa menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga ada fungsi atau jenis penilaian formatif.
Yang dimaksud dengan penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan dalam setiap setelah proses pembelajaran. Jadi penilaian formatif ini dilakukan setiap proses pembelajaran berlangsung. Ini untuk apa? Untuk juga melihat apakah proses pembelajarannya juga sudah baik atau tidak. Jadi setelah proses pembelajaran, guru menjelaskan, guru memberikan pembelajaran, kemudian di akhir guru bisa memberikan kuis, guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung dijawab oleh siswa secara verbal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa gitu setelah guru menjelaskan. Nah, ini tuh dilakukan agar supaya guru tahu, oh proses pembelajaran yang tadi saya lakukan ini sudah baik atau tidak. Gitu. Jadi proses penilaian formatif ini dilakukan setiap setelah proses pembelajaran berlangsung. Setiap satu kali proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada yang terakhir, fungsi atau jenis penilaian sumatif. Kalau ini proses penilaian seperti halnya formatif, tapi dilakukan di akhir setelah beberapa proses pembelajaran. Atau kita bisa juga mengartikan bahwa sumatif ini proses tes yang dilakukan oleh siswa yang diberikan oleh guru di tengah semester atau di akhir semester. Untuk melihat secara kumulatif pencapaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ini seperti apa. Untuk ngecek akhirnya. Di tengah semester, PTS, atau PAS di akhir semester. Untuk menentukan nantinya sampai akhirnya ini bisa menentukan atau memberikan keputusan apakah siswa ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan ke jenjang yang berikutnya atau tidak, seperti itu. Fungsi atau jenis penilaian sumatif, seperti itu. Selanjutnya teman-teman semua kita akan masuk terkait dengan domain penilaian hasil belajar atau ruang lingkup penilaian. Sebetulnya domain atau ruang lingkup evaluasi ini banyak gitu ya. Kita bisa melihat dari hasil penilaian. Sebetulnya kita bisa melihat apa aja sih dari siswa tersebut. Ini banyak sekali yang bisa dilihat. Apakah motivasinya, apakah minatnya, kemampuan berpikirnya, kemudian bagaimana kurikulumnya, kalau lebih luas lagi, bagaimana kemudian sarana prasarana yang dilakukan dari hasil proses evaluasi ini. Bisa melihat banyak hal. Namun, tentunya yang bisa dilakukan secara langsung oleh guru, ini ada setidak-tidaknya ada 3. Kita bisa melihat bagaimana pemahaman siswa secara kognitif, bagaimana pemahaman siswa secara afektif atau kecerdasan emosinya, dan kemudian yang ketiga ada kecerdasan kinestetik, visual spasial, dan musikal atau psikomotorik. Seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran, sebetulnya guru ini dalam proses pembelajaran, guru ini hanya ingin melihat ketiga hal ini. Kognitifnya kayak gimana, afektifnya kayak gimana, dan psikomotoriknya kayak gimana setelah proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Nah, afektif ini apa, keterampilan atau psikomotorik ini apa, dan kognitif ini apa. Jadi dalam terutama yang kognitif ini kita mengacu pada teorinya Bloom atau Anderson setelah dilakukan revisi. Jadi teorinya bahwa dalam proses pembelajaran guru ini ingin melihat apakah pemahaman knowledge siswa ini kayak gimana, ingat atau enggak, kemudian bisa memahami atau tidak, kemudian bisa menerapkan nggak dari hasil pemahamannya tersebut. Kemudian bagaimana kemampuan dia dalam menganalisis sesuatu. Kemudian apakah dia bisa melakukan nggak penilaian mana yang baik, mana yang tidak. Sampai akhirnya
C6 yang terakhir adalah creating atau menciptakan atau membuat karya. Dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa ini, pada akhirnya siswa ini bisa membuat karya sesuatu nggak yang berbeda tentunya, atau dari hasil modifikasi. Dari hasil proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa tersebut. Jadi yang dilihatnya kemampuan bagaimana siswanya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai nanti akhirnya apakah siswanya bisa membuat sesuatu atau tidak dari hasil proses pembelajaran. Kalau dari afektif, ini guru ini ingin melihat bagaimana sih dari hasil proses pembelajaran kemampuan siswa dalam merespon dalam bentuk sosial. Apakah dia sudah bisa menerima dengan baik, misalkan ada kritik atau ada tanggapan yang negatif, itu bagaimana nih penerimaannya? Kemudian tanggapan yang ekspresi yang dikeluarkan oleh siswa itu kayak gimana juga? Apakah ekstrimnya brutal, gitu ya, atau jadi marah-marah atau kayak gimana? Jadi kita bisa melakukan penilaian. Oh, penerimaannya udah bagus nih, berarti udah afektifnya udah bagus dari penerimaan. Tapi dari tanggapannya atau responnya enggak, seperti itu. Kemudian bagaimana dia menghargai temannya ketika orang lain berdiskusi, apakah dia juga berdiskusi? Ketika orang lain mengerjakan secara kelompok, apakah dia juga ikut andil dalam itu? Jadi dia ada kemampuan ketika ada orang yang berbicara di depan, apakah dia mampu nggak menghargai? Jadi dari proses pembelajaran, kemudian guru melakukan evaluasi kepada siswa dari sisi afektifnya, guru itu bisa melihat hal-hal tersebut. Bagaimana penerimaannya, penanggapannya, kemampuan menghargai, mengatur dan menjadikan pola hidup, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau belum. Kemudian selanjutnya terkait dengan kemampuan skill atau psikomotorik. Ini juga bisa dilakukan penilaian oleh guru kepada siswanya. Apakah siswanya ini secara motorik, secara kemampuan sudah bisa belum melakukan peniruan atau imitating gitu. Misalkan yang mudah dijadikan contoh adalah ke dalam kegiatan olahraga. Apakah ketika gurunya melakukan gerakan senam dengan baik, apakah siswanya bisa juga melakukan tiruan gerakan yang dilakukan oleh gurunya atau tidak? Seperti itu. Kemudian contoh lainnya ketepatan atau presisi, misalkan ketika gurunya meminta siswanya untuk melompat dari satu titik ke titik lainnya, sudah tepat atau belum? Atau melakukan tembakan shoot bola basket ke dalam ring, apakah sudah bisa tepat atau belum dengan kemampuan motoriknya? Seperti itu. Nah, dalam penilaian psikomotorik ini juga bisa berupa kemampuan siswa dalam komunikasi. Jadi komunikasi juga termasuk dalam proses atau ranahnya psikomotorik. Jadi ketika gurunya melakukan contoh bagaimana pidato atau puisi gitu. Nah, si siswanya juga bisa menirukan atau enggak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi domainnya atau guru sebetulnya dalam proses penilaian ini ingin melihat apa pada siswa? Melihat ini, melihat kognitifnya, afektifnya, dan psikomotorik. Seperti itu. Oke teman-teman semua, untuk sesi yang pertama ini sudah selesai terkait dengan konsep dasar evaluasi, terkait dengan terminologi, kemudian tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, dan domain evaluasi itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.